orang yang berbagi itu berdasarkan dari pengalaman pribadi ataupun dari pengalaman orang pribadi. Tapi kalau saya pribadi sih hal yang mendasari saya untuk menggunakan tema ini dari point of view industri kreatif, saya melihat lagu-lagu dengan tema seperti ini sudah jarang beredar, dan itulah hal yang mendasari kenapa akhirnya saya memilih untuk hal ini. Temanya tentang cinta segitiga, tentang orang yang sudah memiliki pasangan, namun di tengah perjalanan ya ada kerikil kecil lah, dimana seseorang ini mulai menaruh perhatian, mulai menaruh perasaan dengan orang yang hampir setiap hari bareng sama si Manohi penyanyi ini di setiap aktivitasnya. Dan pada akhirnya orang tersebut menentukan dan memutuskan untuk berkomitmen terhadap pasangan yang sudah dia miliki saat ini. Dan bisa dibilang sudah jarang ada yang saya lebih gitu ya. Kalau untuk saat ini ya itulah kenapa alasannya saya kira oke lagunya tentang dilema. Jadi sama seperti Ani, di notasi itu selalu isi saya bikin. Jadi kebetulan isi saya buat notasi, terus kirim ke saya, terus ayo kak kita bikin lagu bareng, tapi bantuin aku bikin lirik ya. Terus pada akhirnya saya coba kulik-kulik dan akhirnya menemukan tema tentang lagu dilema ini, lagu cinta segitiga ini. Hal yang pertama saya tulis itu di bagian refus, di bagian chorus, dan itu langsung saya share ke isi saya. Sayang, kakak udah bikin nih, jadi nih refnya. Coba kamu nyanyiin, kamu bacain. Begitu dia bacain, bisa saya langsung nembak begini. Pengalaman kakak ya. Kita juga setiap kali bikin lagu, karena memang kita juga masih belajar. Supaya kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya minta pendapat ya. Gimana ya? Mana orangnya kecil jadi waktu pas begitu kakak bikin lagu ini tuh selalu di sharing dulu iya sama beberapa orang, kayak contohnya sama Kak Adibal, Kak Adi kakak bilang sih waktu itu, Adi bagaimana menurut Kak Adi, terus terkait notasi, lirik dan lain sebagainya. Jadi selalu nanya, bahkan ada beberapa pendapat juga kayaknya oke nggak ya Leslie menyanyikan lirik yang agak lumayan berseberangan gitu dengan lumayan berani gitu, tapi akhirnya berdiskusi lagi dengan tim dari label, bilang ya nggak apa-apa karena kan ini industri dan ini juga karya dan bukan bermaksud untuk menormalisasikan hal tersebut, tapi lebih ke menceritakan bahwa perjalanan hidup seseorang ada yang seperti ini loh kisah cintanya gitu, lebih ke situ sih. Dan itu sebenarnya manusiawi ya, sebetulnya manusiawi. Tapi justru poin plusnya adalah si orang ini justru tidak terpengaruh dan akhirnya menutup perasaannya dalam-dalam dan akhirnya memilih pasangan yang memang sudah dia pilih sebelumnya. Jadi udah biasa kan. Tapi ini kan kali ini ada pakai cerita, ada ya kecanggungan atau ada kendala bersama. Pasti ada awal-awal tuh pasti ada kecanggungan, tapi memang beruntungnya dan bersyukurnya alhamdulillah aku tuh kalau bikin video klip setelah lagu apa ya waktu itu, Insan Biasa atau apa ya, setelah Insan Biasa iya, yang model video ini teman-teman kakak. Insan Biasa? Iya, setelah Insan Biasa pertama kali, iya dimulai dari Insan Biasa yaitu Karena Malazo. Setelah kesini itu selalu dia minta kak, itu kakak doang ya ini gitu, selalu gitu. Dan termasuk untuk di lagu yang ini, aku bilang sama kakak bilang, siapa yang kira-kira ya dia?
coba dong ada beberapa nama gitu dicek terus ya yang alhamdulillah berjodoh sama Irzan dan Karnaval ini gitu. Ya, jadi sebenarnya hal yang menarik dari setiap single yang akan keluar dari Les itu yang ditunggu-tunggu orang itu selain isi lagu tentang apa, lagunya kayak apa, yang ditunggu-tunggu dari pencinta apa, dari para fans itu adalah siapa model video klipnya gitu. Tapi Pak jujur, Dedi soalnya belum pernah nanya. Menurut Bapak gimana Pak? Bapak suka kadang kesel nggak? Kok sih mungkin banyak sih video klip yang pengen modelnya ini. Ya enggak juga, karena kita dari label justru senang ya kalau artisnya punya visi, punya keinginan, punya mau. Jadi artinya si artis itu tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi kita selalu berusaha mensupport dia gitu. Waktu itu Dede mulai Kekehnya tuh pas awal lagu itu ya Pak, lagu Lepas Dengan Ikhlas, pas awal ketemu sama Kak Bilar, Pak ayo dong Pak, Dede mau ini model video klipnya lagi hype nih Pak, lagi viral nih Pak, harus pakai ini Dede bilang gitu. Dan alhamdulillah. Jadi ternyata Lesti memamerkan keviralan saya. Iya dong, harus begitu, ini industri. Bercanda. Kan begitu Pak. Dan kalau saya Aku cuma mau nambahin kadang-kadang kita lagu itu ya, kan kalau dapat inspirasi kan dari banyak orang ya, tidak harus selalu menceritakan pengalaman pribadi. Dia juga kadang-kadang bisa mendapat inspirasi dari apabila teman-teman yang bercerita, mengamati kehidupan manusia. Jadi ini mungkin salah satu inspirasinya juga begitu ya, bahwa tidak harus mungkin dari pengalaman pribadi, tapi juga banyak curhat-curhat teman-teman di sekitar kepada para pencipta lagu. Jadi ya ditunggu lirik-lirik kontroversial berikutnya ya. Iya. Lirik-lirik kontroversi. terima kasih Pak sudah berusaha untuk membackup saya. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur, ini sebetulnya pengalaman pribadi, tapi sudah lewat, sudah lama. Karena ketika menurut saya sih kalau pembuat lagu ketika menceritakan pengalaman pribadinya itu biasanya lebih mampu terdeliver dengan baik lah, biasanya sih gitu. Karena beliau sendiri yang merasakan gitu, pasti otomatis liriknya gitu. Oh iya, gue pernah ngerasain kayak gini. Ya, dan kembali lagi ke apa tadi poin video klip, kita tuh terutama saya selalu bersyukur karena memang berangkatnya dari pemain ya. Jadi untuk menggait beberapa teman-teman artis sebagai model video klip, jadi aksesnya tuh lebih mudah gitu. Jadi ketika istri saya sih yang selalu banyak minta ini ketika minta, Kak aku pengen ini, pengen itu, jadi lebih mudah untuk mengakomodirnya gitu, alhamdulillah sejauh ini. Dan Pengen pakai pemain-pemain tuh Bapak bisa kondisikan. Enggak, dia mah nggak begitu Kak, cuma akunya aja ganjen, gatel. Enggak sih, emang maksudnya kalau aku pribadi sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu, dan selama ini menurut aku selagi memang partner hidup kita bisa menjadi partner bekerja kita di industri, kenapa enggak gitu. Dan menurut aku kakak Bilar juga mampu gitu, walaupun musik dangdut ini menurut kakak mungkin berasa awam gitu, tapi ternyata setelah dicoba dari lagu yang sebelumnya alhamdulillah juga cukup berhasil gitu. Dan dari situ jadi diskusi sama tim label, boleh nggak ada beberapa lagu lagi yang dibikin oleh aku, nggak apa-apa, justru malah disupport gitu, malah dikasih wadah terus gitu. Jadi menurut aku ya kenapa enggak sih untuk bisa terus berkarya bareng-bareng di industri musik dangdut gitu. Seru kan dangdut? Seru banget sih. Tapi pasti sempat ada rasa pasti ya, ada rasa skeptis, terus mengunderestimate diri sendiri. Tapi syukur saya punya istri saya yang selalu menjadi support system ya. Ketika saya merasa desperate, istri saya selalu mengatakan bahwa kakak bisa kok, jangan sampai kalah gitu. Terus ada yang momen lucu itu, kalau saya kan bikin lagu pop ya, dan saya tuh punya satu role model itu Mas Yofi ya. Istri saya sampai bilang gini, kakak harus bangga, Mas Yofi belum pernah bikin lagu dangdut ya. Tapi kakak pernah. Karena kakak tuh suka banget sama Om Yofi. Nanti mudah-mudahan ya kakak bisa kolaborasi ketemu ya.
Gak masalah sih, masa lalu biarlah berlalu. Yang penting jadi karyanya bagus, disukain orang-orang banyak. Udah terlepas cerita hidupnya itu perjalanan hidupnya dia. Karena dia nggak suka dikoreksi perjalanan hidup dia di masa lalu. Cia. Cuma tetap ya, kamu pas mau rilis lagu ini tetap amit-amit dulu ya. Amit-amitnya tuh si Blamin Zalik gitu. Karena kita menyanyiin loh. Iya, karena dia nyanyiin tiba-tiba dia suka sama siapa. Relate. Dia itu lagi suka sama pemain bola Pak, Soboslai, Dominik, aduh love banget deh. Dan memang kan cinta ini dia paham bahwa perasaan yang dia taruh terhadap orang lain itu, orang terdekat itu perasaannya tidak mungkin terjadi sebetulnya. Makanya dia itu akhirnya kubur dalam. Termasuk istri saya yang selama ini berhalusinasi bisa berpasang sama Soboslai ya. Tapi itu seperti punggung merindukan bulan gitu. Masa kata si kakak, sayang, Soboslai menganggap kamu ada di dunia ini aja enggak. Dia nggak tahu ada aku di sini gitu. Tapi ada apa sih Kak? Jadi nggak perlu pegang tangan, tadi Saliman kan digantiin tuh jadi pemainnya yang Saliman. Ada Ya kan memang secara aturannya juga memang tidak boleh, tanpa diucapkan pun nggak udah paham gitu, dan memang udah disiapkan dengan baik gimana caranya supaya enggak touchy gitu ya, diminimalisir lah gitu. Sebenarnya nyolong aja sih kulitnya ya kadang-kadang. Jadi yang main Zan belum ya diem ya gitu. Bercanda. Ya meskipun dia kan saya bisa dibilang sebagai konseptor juga, adalah sama dengan tim juga. Kita tuh selalu berusaha untuk memilih talent yang mampu menerjemahkan storyline yang kita ingin gitu, dan syukurnya mereka semua mampu menjawab tantangan tersebut. Dan tetap meskipun kita di industri kreatif, tapi karena istri saya sebagai model, saya selalu menaruh batasan-batasan juga, termasuk bagaimana physical touch gitu-gitu. Dan syukurnya beberapa pemain mengerti, beberapa talent mengerti, bahkan ada kayak Irzan kemarin, yang dalam case Irzan itu Irzan sendiri yang agak takut. Justru Fabian aku gimana Kak? Dia sampai minta saran ke saya, Kak, saya minta untuk melakukan pegangan tangan. Bahkan Irzannya sampai gemeter Pak. Udah Irzan, anggap saya di sini nggak ada gitu. Ini tuh di Sita ini, Les itu istri kamu gitu. Jadi bagaimana kamu memperlakukan istri kamu aja Irzan gitu. Udah anggap aja saya lagi di rumah. Dan akhirnya seperti yang tadi kita lihat, Irzan mampu membawakan bisa memerankan dengan baik, dan bahkan penonton tadi nggak sadar bahwa Irzan sebetulnya mencium tangannya sendiri. Inspirasi yang suka tiba-tiba ya selalu ada, terutama Kabilan, karena beliau ini belum selesai membicarakan hal ini dia udah jumping ngomongin tapi dia banyak keluar ceritanya. Kadang dia selalu ngomong sendiri, kenapa sih Kak gitu, tapi seru gitu. Maksudnya justru menurut aku ya aku pribadi sangat bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah itu mempertemukan aku dengan suami yang dimana bisa tetap terus berkarya, terus bahkan diizinkan untuk bisa terus berkarya, terus disupport juga gitu tanpa ada batasan apapun gitu, kecuali batasan-batasan yang terlalu berlebihan gitu, melarang aturan agama dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mudah-mudahan intinya kalau aku selalu berdoa mudah-mudahan Allah selalu menjaga, dan karya-karya ini juga bisa selalu diterima oleh seluruh insan musik atau seluruh pencinta-pencinta musik. Dek, tadi kan sempat disinggung bakal 3 bulan rilis single. Apa di single-single berikutnya itu ciptaan Kabilan juga atau ada ciptaan Enggak juga. Ada yang udah disiapin udah banyak banget. Selain lagunya Kabilan, lagunya Kak Adiba juga nanti akan beberapa bulan ke depan. Pokoknya nanti akan ada runtutan lagu ke bulan depannya lagi akan keluar lagi. Iya, boleh dong, boleh banget malah.
saya sedikit menambahkan ya. Jadi kita meskipun saya sebagai suami dari penyanyi ya, tidak serta merta saya memiliki kuasa, karena sebetulnya yang memiliki wewenang pada itu beliau yang menentukan. Jadi kita tuh hanya mengajukan, kita selalu sifatnya mengajukan, Pak, kita ada lagu-lagu ini kira-kira, bahkan sebetulnya lagu ini sempat ditawarkan ke penyanyi lain Pak ya, ke Kodwi sebenarnya, tapi Kodwi justru malah minta udah Lesti aja nyanyiin gitu. Dan kalau dibilang harus yang bawa sih enggak lah, kita terutama Trinity tentu yang memiliki wewenang, dan kita menyerahkan sepenuhnya terhadap Trinity untuk menentukan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Lesti Kejora. Ya kalau kesannya kita udah kerjasama dari 2004 ya, udah 11 tahun tentunya, udah saling 2014 sorry, udah 11 tahun, jadi tentunya udah saling memahami. Kita juga ya sih udah tahu apa yang kita mau untuk kebutuhan industri. Kita juga selalu berusaha berkembang bersama Lesti juga gitu. Jadi tentunya berusaha bekerja sama sebaik mungkin, dan kalau menambahkan kejutan seperti yang tadi disampaikan, karena memang banyak yang minta album mana, jadi kita akan mengeluarkan banyak lagu dalam waktu dekat. Karena kemarin kan sempat vakum juga ya, beberapa bulan ya, pas melahirkan gitu kan. Jadi ditunggu kejutan-kejutan berikutnya, banyak lagu-lagu menarik dan yang akan mengguncang dunia musik dangdut Indonesia. Pokoknya tungguin aja. Tadi kan fans minta kamu bikin gebrakan baru, siapa tuh kamu mau bikin genre metal gitu? Bisa jadi coba Kenapa enggak? Kalau kata Bapak Dede tuh, kalau udah terjun ke industri seni itu katanya jangan bawaan. Mau nyanyi lagu apapun, Bapak selagi Dede mampu Sikat semuanya. belajar. Tapi tadi ada callback ke pertanyaan tadi terkait brainstorming kita berdua. Ada satu momen di mana sebetulnya kita pernah ya, di satu pesawat kita dalam melakukan perjalanan selama sejam, kita jadi satu lagu tuh ternyata. 2 jam ya? 2 jam perjalanan kita jadi satu lagu. Iya, 2 jam perjalanan kita jadi satu lagu, dan itu ceritanya lucu banget. Ya insya Allah nanti kalau dari lagunya baru kita cerita. Itu alasannya kenapa kami sering liburan gitu. Jadi sampai dapat ide bikin lagu. Iya. Di pesawat bikin dasar. Pesawat. Kalau nggak di kamar mandi, kalau kata biasanya. Terima kasih banyak untuk om-om dan tete HAA semua tim media yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mohon maaf kalau ada jamuan-jamuan yang kurang, dan mohon supportnya juga untuk lagu yang berjudul Dia. Terima kasih. Udah makan dulu ya. Jangan lupa pada makan dulu ya. Berdua sama bilang. Foto. Oke, teman-teman.